teman-teman, selamat datang di kelas Anatomi Fisiologi Manusia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Isela Sanah, mahasiswi Universitas Indonesia Maju, Prodi S1 Farmasi dengan NPM 162200015. Pada video ini, saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tonton sampai habis ya! Pernahkah kalian membayangkan sistem peredaran darah manusia? Oke, sistem peredaran darah manusia sangatlah penting bagi berkelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan dapat diterima baik oleh semua organ tubuh. Untuk itu, kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa selalu menjaga sistem tersebut. Sebelum kita membahas sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah dahulu. Organ peredaran darah terdiri dari 1. Jantung, 2. Pembuluh darah, dan 3. Darah. Jantung manusia terletak di bagian rongga tengah dada. Akan tetapi ujung jantung yang sedikit miring ke sebelah kiri, banyak orang yang mengira jantung berada di sebelah kiri. Padahal jantung berada di tengah-tengah rongga dada. Jantung berukuran seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Dan jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung juga terdiri dari 4 ruang. Lalu, bagaimana sih proses darah itu mengalir? Oke. Pembuluh darah atau vena cava masuk ke dalam jantung dengan melewati 2 bagian. Darah-darah melalui bagian atas itu disebut vena cava superior. Sedangkan darah-darah dari bawah yaitu disebut dengan vena cava inferior. Darah-darah ini adalah darah yang kaya akan CO2. CO2 ini akan dibawa menuju ke jantung, masuk ke atrium kanan. Setelah itu, darah akan turun ke vertikal kanan melalui katup. Katup ini adalah penghubung darah, akan tetapi darah tersebut tidak bisa kembali lagi. Ini disebut katup tricuspidalis. Kenapa sih disebut katup tricuspidalis? Karena katup ini memiliki 3 penutup yang disebut daun katup. Masuk ke vertikal kanan, di vertikal kanan ini akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di sini sudah ada perbedaan antara vena dan arteri. Jadi pembuluh darah itu ada yang disebut pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang menjauhi jantung, sedangkan pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah mendekati jantung. Nah, di paru-paru darah ini masih kaya akan CO2, sehingga di paru-paru darah-darah yang dibawa dari vertikal kanan akan terjadi yang namanya proses oksidasi atau difusi. Contohnya, ketika kita menghirup CO2, maka pada saat itu terjadi juga proses difusi atau pertukaran CO2 ke O2 yang terjadi pada alveoli. Jadi, dalam sistem respirasi atau sistem pernapasan ada yang namanya alveolus dalam paru-paru. Disitulah terjadi proses pertukaran CO2 dan O2. CO2 yang kita hirup akan masuk ke dalam darah. Darah akan melepaskan CO2 kemudian mengangkut O2 ke seluruh jaringan dan sel-sel tubuh. Inilah yang disebut dengan proses oksigenisasi. Setelah itu darah akan menjadi kaya O2, lalu kembali lagi darah ke jantung, tepatnya pada atrium kiri melalui vena pulmonalis. Setelah dari atrium kiri, ia akan masuk ke vertikal kiri melalui katup netral. Bedanya di katup ini yaitu daunnya hanya ada 2. Masuk ke vertikal kiri, dari vertikal kiri itu darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Jika kita lihat di gambar jantung sesungguhnya, dinding vertikal kiri lebih tebal dibandingkan dengan vertikal kanan. Kenapa? Karena vertikal kiri memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan vertikal kanan hanya memompa darah ke paru-paru saja.
Nah, setelah itu, disinilah darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang paling besar, yaitu aorta. Bercabang darah tersebut ke arteri, bercabang lagi ke arteriola. Dari arteriola, darah akan masuk ke organ, yaitu ke pembuluh darah kapiler. Dari organ inilah sel-sel akan terjadi metabolisme, dan dari hasil metabolismenya, kapiler-kapiler yang lain itu akan menangkap CO2 dan membawa CO ini ke venula, setelah itu ke vena. Begitu terus bergulir, dalam 1 menit terjadi 88-100 kali jantung berproses seperti ini. Nah, begitulah kira-kira proses mengalirnya darah pada tubuh kita. Sangat luar biasa bukan? Untuk itu, jagalah kesehatan, karena yang seperti kita tahu, rezeki paling rendah itu adalah harta, sedangkan rezeki paling agung itu berupa kesehatan. Sebanyak apapun harta yang kamu punya, badanmu sakit tak akan bisa membeli kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.